Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa FDK channel yang dirahmati Allah, saya Sita Resmianti Muslimah sebagai host di acara Sarmada, sajian ringan hikmah Ramadan. Pada kesempatan hari ini saya tidak sendiri, saya bersama seorang ibu. Beliau salah satu dosen di FDK UIN Sunan Gunung Jati Bandung, yaitu Ibu Dr. Hajah Lilis Satriah MPD. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sangat bersemangat Bu ya. Insya Allah. Harus semangat ya. Meskipun kita sudah memasuki bulan Ramadan di Hari pertengahan Bu ya. ya. Hampir mau pertengahan Bu ya, tetapi tetap kita masih semangat Bu ya untuk menjalankannya. Oke. Acara Sarmada ini yaitu acara yang memang baru ya di FDK UIN Sunan Gunung Jati Bandung ini. Acara ini memang diselenggarakan di Laboratorium Dakwah dan Komunikasi yang memang ini mengangkat tentang tema-tema yang sangat ringan, yang sangat renyah, dan juga yang sangat hikmah tetapi mendalam gitu untuk tema-temanya. Yang mungkin kebetulan pada hari ini kita akan mengangkat tema tentang jihad wanita di bulan Ramadan. Ya Bu ya. Jadi sesuai dengan kita Bu ya, kita pun juga wanita berdua di sini. Saya hostnya sebagai wanita, pun juga Ibu narasumbernya pun juga wanita. Jadi memang seperti apakah wanita itu Bu ya. Nah, sehingga di sini kita akan mengetahui apa itu jihad. Karena memang kita ketahui kalau jihad itu kan biasanya kaum laki-laki Bu ya. Kaum laki-laki, bapak-bapak ya, perang, identik dengan perang, atau misalnya identiknya dengan tadi membawa senjata Bu ya. Bagaimana nih? Nah, sekarang bagaimana ini seorang wanita ya. Wanita yang berjihad itu harus bagaimana? Nah, bagaimana nih Bu pandangan Ibu tentang jihad itu apa sih Bu? Iya. Supaya kita sama ya Bu ya, persepsi kita Bu ya. Iya, Bu, baik, silakan. terima kasih Bu Sita. Senang sekali siang hari ini, sore hari ini bisa bersama di acara Sarmada ini. Memang tema yang saya ambil adalah tentang jihad wanita di bulan Ramadan. Iya, betul Bu ya. Kenapa saya mengambil ini? Karena sebagai wanita kadang-kadang kita agak tersisihkan ya Bu ya, betul, gitu. Betul. Padahal Allah Subhanahu wa taala kan memerintahkan untuk beribadah segala macam itu sama antara pria dan wanita, termasuk juga jihad. Tapi sebelum ke sana mungkin kita perlu pahamkan dulu ya jihad itu sebetulnya apa. Kalau kita lihat dalam bahasa Arab, jihad itu masdar dari kata jahada yujahidu jihadan, yang artinya kekuatan atau upaya atau jerih payah ya. Nah, kemudian kalau kita lihat dari segi bahasa, jihad itu adalah mengerahkan segala kekuatan dan kemampuan untuk membela diri dari atau untuk membela diri dan mengalahkan musuh gitu. Adapun kalau melihat ulama fikih, menurut ulama fikih, jihad itu adalah perjuangan melawan orang-orang kafir untuk tegaknya agama Islam. Nah, kemudian jihad juga diartikan sebagai upaya segenap atau mengerahkan segala upaya atau kemampuan untuk menghadapi segala sesuatu yang berhubungan dengan segala kesulitan ataupun penderitaan. Nah, jadi kesimpulannya jihad itu sebetulnya adalah merupakan upaya yang sungguh-sungguh yang dilakukan oleh seorang muslim ataupun seorang muslimat ya, dalam melawan kejahatan, melawan kebatilan, mulai dari apa yang terdapat di dalam jiwa kita ya, akibat dari bisikan setan, kemudian juga sampai kepada upaya memberantas musuh ataupun kejahatan ataupun kemungkaran yang ada di masyarakat. Saya kira kalau lihat dari aspek bahasa dan pengertian ulama fikih. Nah, sehingga terminologi jihad itu mengandung 3 aspek ya. Pertama, jihad bisa dipahami secara umum, yaitu tadi kemampuan untuk mencegah dan menjaga diri atau membela diri dari keburukan dan juga menegakkan kebatilan. Nah,
Kemudian yang kedua, jihad dipahami secara khusus, yaitu sebagai usaha untuk mencurahkan segala upaya dalam penyebaran ajaran Islam atau berdakwah ya. Dan kemudian yang ketiga, jihad yang dibatasi pada perang, yaitu membela agama untuk menegakkan agama Islam ya, sebagai proteksi betul. dari kegiatan dakwah itu sendiri. Saya kira seperti itu. Jadi jihad itu tidak hanya sebatas berperang melawan musuh yang bungkelekan gitu ya, tapi memang juga bisa berperang melawan hawa nafsu. Ya, itu ya. Jadi itulah ya, ternyata memang sudah dijelaskan oleh Ibu bahwa memang jihad itu bukan sekedar perang saja Bu ya, karena kan memang kita tahunya itu laki-laki yang melakukannya, harus menggunakan senjata, padahal salah satunya itu jihad itu ada bisa memerangi kepada diri kita sendiri Bu ya. Bagaimana kita harus tadi bersungguh-sungguh ya, harus melakukan sebuah usaha supaya apa, untuk menjadi sebuah kebaikan mungkin Bu ya, seperti itu ya. Jadi itulah ya. Jadi kita sudah sedikit ada gambaran ya seperti apakah kata jihad itu. Lalu selanjutnya Bu, apa sih Bu yang menjadikan dalilnya nih ya? Karena kan memang banyak sekali ya memang dalil-dalil atau rujukan yang memang kita itu memang harus melakukan berjihad. Karena jihad itu ada sesuatu yang memang wajib mungkin Bu ya, yang harus kita lakukan. Sehingga apa nih Bu, beberapa dalilnya, baik itu mungkin dari Al-Qur'an maupun dari hadis mungkin Bu ya. Iya. Di dalam Al-Qur'an kata jihad itu disebut sebanyak 41 kali. Sangat banyak ya. Kalau kita kelompokkan, ada ayat-ayat yang menerangkan tentang bagaimana kita harus memerangi musuh Islam. Ya, ada yang memang memerangi itu kalau misalnya kita memang diserang. Ada yang untuk mempertahankan diri. Tapi juga yang paling penting adalah salah satu perintah berjihad di dalam Al-Qur'an dijelaskan di dalam Quran surat Al-Hajj ayat 78 yang berbunyi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wajahidu fillahi haqqa jihadih. Dalam Al-Qur'an ini dijelaskan, berjihadlah kamu di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya. Kenapa ada kata dengan jihad yang sebenar-benarnya? Karena di dalam sebuah hadis juga disebutkan, ada hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, datang seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, seseorang ingin berjihad di jalan Allah katanya, untuk mencari kesenangan dunia. Nah, kemudian Rasulullah berkata, dia tidak mendapat pahala apapun gitu. Kemudian para pemuka Quraisy saat itu penasaran lah, kalau kita ini mah ya, maknya sih gitu. Kemudian ayo kamu coba tanyakan lagi kepada Rasulullah, bener enggak gitu katanya. Kemudian ditanyakan lagi kepada Rasulullah. Orang itu kemudian bertanya lagi, wahai Rasulullah, seseorang ingin berjihad di jalan Allah katanya gitu, untuk mencari kesenangan di dunia. Maka kemudian kata Rasulullah, kamu tidak akan mendapat pahala katanya gitu. Sampai 3 kali orang itu bertanya ya tentang jihad. Jadi sesungguhnya jihad itu haruslah karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi makanya tadi ada berjihadlah dengan sebenar-benarnya jihad, yaitu dengan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, dan diniatkan memang untuk berjuang untuk menegakkan ajaran Islam, untuk membela kebenaran, untuk mencegah kebatilan. Seperti itu ya. Jadi itu ya Bu ya. Jadi ternyata banyak sekali ya ayat-ayat ya yang mewajibkan bahwa kita itu adalah harus berjihad. Tadi disebutkan oleh Ibu, jadi ada 41 ayat yang memang menjelaskan harus bagaimanakah tuh ya tentang jihad itu. Mungkin tadi di situ mungkin ada disebutkan bukan metodenya, mungkin strateginya itu harus bagaimana Bu ya, strateginya. Jadi tetap kita itu harus sesuai dengan tujuan ingin menegakkan agama atau ingin menegakkan perintah Allah seperti itu. Jadi sangat luas sekali Bu ya cakupannya. Terus sebetulnya Bu, macam-macam jihad itu bagaimana nih Bu? Apakah tadi ya jihadnya itu seperti apa atau bagaimana nih tentang macam-macamnya? Kalau kita lihat tadi dari definisi ya, dari definisi yang kita ini, maka jihad itu terbagi kepada 3 macam ya. Yang pertama adalah jihad melawan hawa nafsu. Nafsu ya. Jihad melawan hawa nafsu ini kan kita ini manusia ini cenderung
segala hayang gitu ya, Iya, sudah iya, dipengaruhi oleh berbagai bisikan hawa nafsu setan juga ya. Setan selalu membisikkan pengen ini, pengen itu. Nah, ya, itu. oke. Justru itulah jihad yang paling besar Nah. kata Rasulullah, adalah jihad yang paling berat itu adalah jihad melawan hawa nafsu ya. kan Oke, begitu. iya. Kemudian yang kedua adalah jihad melawan setan itu sendiri, yaitu upaya menolak segala bentuk keraguan dalam iman. Biasanya kita ragu, bener nggak ya ini teh Allah yang memerintahkan, Nah, iya, betul. bener nggak ya Iya. begini. Nah, Iya. itu adalah keraguan itu merupakan bisikan dari setan ya. Kemudian yang ketiga adalah jihad melawan orang-orang kafir dan munafik ya. Di dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ayat 9, hai Nabi, perangilah orang-orang kafir dan orang-orang munafik, dan bersikap kelaslah terhadap mereka. Tempat mereka adalah neraka jahanam, dan itu adalah seburuk-buruknya tempat kembali. Nah itu, jadi kalau kita lihat memang ada tiga konteks tadi ya. Yang pertama berperang atau berjihad melawan hawa nafsu, kemudian yang kedua berjihad melawan setan, bisikan setan, dan yang ketiga adalah memang berjihad memerangi musuh, yaitu orang-orang kafir dan orang-orang munafik sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an tadi. Ya, oke. Jadi itulah yang tentang macam-macam jihad. Tapi memang yang paling agak sulit itu Bu ya, melawan hawa nafsu Bu ya. Yang itu yang sangat-sangat sulit ya kita itu untuk melawan diri kita sendiri ya. Bagaimanakah jihad itu sebetulnya seperti yang sangat mudah, tetapi kalau dipraktekkan mungkin agak sangat sulit Bu ya. Karena tadi itu salah satunya, bagaimanakah kita harus bisa melawan hawa nafsu kita. Apalagi kita Bu ya lagi bulan Ramadan ini Bu ya, banyak sekali ya godaan-godaan godaan-godaan ya. Jadi godaan misalnya tadi tidak hanya lapar dan haus saja ya, tetapi bagaimana kita harus bisa mengontrol emosi kita ya. Jadi jangan tersulut emosi ya ketika kita sedang menjalani sebuah aktivitas atau seperti apa. Ya, oke Bu ya. Jadi itu ya Bu ya, dilihat tadi bagaimana tadi pemahaman tentang kata jihadnya ya, tadi ayat-ayat dalilnya, lalu barusan tentang macam-macamnya. Lalu Bu, bagaimanakah hikmahnya nih kita nih? Hikmahnya kalau berjihad itu seperti apa nih Bu hikmahnya nih? Ya, kalau kita lihat hikmah dari jihad ini, pertama tentu saja tadi karena kan dalam rangka menyebarkan ajaran Islam, ya berarti kan dalam rangka menyebarkan dan menegakkan ajaran Islam di muka bumi, tentu saja ini supaya diterapkan dalam setiap aspek kehidupan kita. Jadi dengan ada giroh untuk berjihad, kita ada keinginan untuk menyebarkan, untuk berdakwah ya. Setiap orang itu kan harus menyampaikan meskipun hanya satu ayat, balighu anni walau ayah. Kemudian yang kedua mengajak umat Islam untuk selalu bekerja, semangat bekerja kan, karena kalau jihad itu berpahala, berjuang melawan kebatilan, menegakkan kebenaran, mencegah kemungkaran itu adalah ibadah yang diperintahkan oleh Allah, maka kita punya semangat nih, semangat untuk terus berjuang ya, untuk terus berjuang menegakkan. Di mana kita melihat kebatilan, maka di situ pula kita berusaha kan, berusaha untuk mencegahnya ya. Paling kalau misalnya kita punya kekuatan, maka cegahlah dengan kekuatan yang kita miliki. Misalnya kita sebagai seorang pejabat melihat kemungkaran, kita mungkin bisa mencegah dengan jabatan yang kita miliki. Kalau tidak bisa dengan itu, maka kita misalnya hanya dengan ucapan, dengan mengingatkan kan, seperti itu. Tapi kalau misalnya tidak bisa, maka dengan tidak ngelewas lah ya, meninggalkan itu adalah selemah-lemahnya iman kan, katanya seperti itu. Tidak mau tahu mungkin Bu ya, seperti itu ya. Jadi yang penting tidak bersama mereka, karena ketika kita bersama mereka, kita termasuk kaumnya kan, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah menanamkan persaudaraan umat Islam. Ketika kita satu misalnya punya tujuan yang sama, biasanya kita menjadi kuat tuh persaudaraan kita, karena merasa satu tujuan, satu perjuangan, seperti itu. Berbeda dengan kalau kita berjuang masing-masing ya. Tapi kalau kita punya satu tujuan nih, kita harus memberantas korupsi misalnya, kita harus memberantas pergaulan bebas misalnya, harus sama tujuan kita misalnya, maka biasanya kita punya giroh yang sama, persaudaraan menjadi semakin kuat gitu. Juga untuk
kerjasama juga akan Iya. semakin terjalin ya. Biasanya bahu membahu akan terasa, gotong royongnya Oke. juga akan terasa ketika kita punya tugas bareng untuk iya. melaksanakan, sama-sama melaksanakan perintah Allah Perintah Subhanahu wa Allah taala. SWT. Saya Ya, kira kayak mungkin gitu ya. Jadi itulah ya. Jadi memang intinya adalah bagaimana kekuatan ini akan muncul ketika memang kita tadi harus selalu bahu membahu mungkin Bu Iya, ya. betul. Bahu membahu, gotong royong yang akhirnya ingin mencapai sebuah tujuan yang harus kita lakukan, yaitu adalah tadi menegakkan atau ajaran Allah itu di kehidupan sehari-hari mungkin ya, Ya, di kehidupan betul, kita seperti semuanya. Oke, selanjutnya Bu, tadi sudah kita mengenal hikmahnya itu sangat banyak sekali ya. Ternyata memang disinilah kita yang memang harus terus-terus bisa berjihad. Nah selanjutnya Bu, nih kita nih Bu, kalau kita nih Bu, kita wanita nih Bu ya. Nah, apakah wanita pun juga bisa Bu melakukan jihad ya? Karena tadi kalau jihad itu kan tadi harusnya apa namanya tadi tuh perang misalnya gitu ya. Apakah perempuan pun juga bisa ikut berperang atau bagaimana nih Bu? Apa nih yang harus kita lakukan nih sebagai Iya, iya. kaum wanita? Betul sekali. Kalau kita melihat sejarah, pada zaman Rasulullah SAW itu para wanita sebetulnya ikut ke medan perang juga, iya, ya. iya. Tapi tugas mereka tidak mengangkat senjata, ya. Kita kenal bagaimana ada Sayyidah Rufaidah. Iya, Dia iya. itu seorang dokter pertama yang dia ikut terjun ke medan perang untuk apa? Untuk menolong para pasukan tentara-tentara jihad ini yang terluka. Jadi mereka membantu yang terluka itu, kemudian mereka obati di situ juga. iya, Kalau iya. dulu kemudian yang meninggal juga mereka yang merawat ya, Iya, yang iya. mengembalikan ke Madinah gitu, seperti itu. Kemudian juga mereka yang menyediakan masak, Perbekalan, ya. perbekalan. Makan, ya. Jadi ternyata dari dulu juga sudah ada tuh seksi dapur umum ya, seksi Iya, iya. konsumsi perempuan itu. Nah, Berarti, gitu. Jadi iya, pada iya. zaman Rasulullah sebetulnya para wanita ini dipelopori tadi oleh Sayyidah Rufaidah, kemudian juga istri-istri Nabi ya, ada Asma bin Abu Bakar iya. juga, Fatimah, semuanya ikut juga ke medan laga untuk tadi membantu perjuangan ya. Jadi di balik para tentara yang tangguh itu sebetulnya ada para wanita muslim. Bahkan iya, Rasulullah iya. SAW itu pernah ditolong oleh Umi Rufaidah Iya. ini ya, ketika beliau terluka kemudian beliau ditolong Ditolong ya, gitu ya, ya. iya, Kemudian diobati. juga ada yang oleh salah seorang sahabat yang didampingi oleh istrinya, sehingga ketika senjatanya terlepas maka dia yang mengambilkan oke. senjatanya, sehingga dia semangat. Biasanya katanya ketika didampingi oleh istri itu lebih semangat. Nggak tahu nih betul nggak bapak-bapak, kalau bekerja didampingi oleh ibu-ibunya semangat enggak atau Pasti malah semangat. justru kagok? Canggung katanya Bu ya, ada yang Ya, menghalangi takut ya, takut gitu. ya, iya boleh Nah, padahal pada zaman dulu, jadi sebetulnya wanita di zaman dulu juga sudah membantu ikut berperang, Iya, meskipun iya. tidak langsung mengangkat senjata. Bahkan ada yang menjadi mata-mata ya gitu, oke, seperti itu. iya. Karena kan perempuan umumnya mungkin tidak terlalu dicurigai ya, sehingga justru berhasil tuh menjadi mata-mata musuh. Kemudian tapi ada salah satu hadis di dalam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa suatu ketika seorang wanita datang menghadap Rasulullah SAW, kemudian bertanya, aku ini duta dari para wanita, katanya gitu ya. Iya, Ya Rasulullah, aku ini duta dari para wanita. Para wanita itu mengeluh, kalau dalam bahasa sekarang ini kita mungkin kalau para laki-laki mereka ditugaskan berjihad di jalan Allah, ketika betul. mereka meninggal kemudian pahalanya luar biasa, Iya, kemudian betul. juga ketika mereka kembali mendapatkan pahala yang luar biasa juga, termasuk dapat rampasan perang dan lain Iya, sebagainya. Kalau bagi perempuan gimana, katanya kita tidak bisa pergi ke medan perang. Kalau semua pergi ke medan perang, siapa Siapa yang yang kita menjaga mengurus di ya? rumah? Iya, Kan iya, seperti betul. itu. Maka kemudian kata Rasulullah SAW, menaati suami dan mengetahui hak-hak mereka itu menyamai di jihad di jalan Allah, gitu ya. Jadi Seperti ternyata bagi wanita Iya, jihadnya itu adalah berkaitan dengan kehidupan di rumah rumah tangga. tangganya ya. Oke, Jadi berkaitan iya, dengan iya, di iya. rumah tangganya, sehingga dipandang, oh jihadnya wanita tuh gampang, katanya di rumah tangga aja, siapa bilang Iya, betul. gampang. Sebetulnya tugas wanita, kenapa Allah kemudian menyebutkan bahwa tugas wanita itu di rumah tangga itu sangat sama dengan berjihad? Karena tugas seorang ibu itu kan sebetulnya luar biasa. Ketika seorang ibu menikah, itu kebetulan dia sebetulnya harus siap
bekerja 24 jam, Iya, betul. sedikit sekali Iya, istirahatnya, iya. kemudian Tidur, dia ya. juga harus segala bisa, saya kira ya. Multi talents Bu ya. Harus multi talents. Dia tidak mengenal lelah kan, Iya, pagi, betul. siang, sore, malam, bahkan tanpa upah, Iya. ya tanpa upah, tanpa gaji Tanpa kalau gaji, kita iya, lihat betul. dari segi itu. Kemudian juga wanita itu harus multitask ya. Iya. Dia segala bisa, masak harus bisa, ngepel iya. harus Iya, bisa, betul. mencuci harus bisa, mengajar juga harus bisa. Jadi banyak yang harus dikuasai Dikuasai oleh oleh seorang keterampilan ya, ibu iya. rumah tangga. Kemudian dia juga seorang manajer ya. Iya, betul. Seorang manajer, Dan dia keuangan, Bu, ya. mengelola keuangan, Keuangan. mulai dari dapur, bagaimana belanja Iya. untuk SPP, bahkan Iya. untuk transport ayahnya, untuk bensin biasanya masih minta Iya, iya. gitu. Dijatah Bu ya. Dijatah. Nah, makanya banyak kan katanya kalau laki-laki belum punya istri itu hambur, tapi kalau Iya. sudah punya istri nyangsang ya gitu. Ada sesuatu yang Kenapa? bisa Karena ya memang ditabung. perempuan itu pinter untuk mengelola Nabung ya. keuangan, Iya, betul, katanya betul. seperti itu. Kemudian perempuan juga harus menjadi seorang psikolog ya. Dia betul. ketika suaminya sedih dia harus bisa menghibur. Menghibur. Padahal Suaminya sebenarnya capek dia juga harus bisa Menghibur membuat ya. bahagia, menimbulkan motivasi. Iya. Padahal dianya sendiri Sendirinya capek capek, di Bu, udah rumah. seharian ya Anaknya ngurus. sedih dia juga harus bisa menghibur Iya, betul, kan betul. segala macam. Jadi seorang istri itu pekerjaannya luar biasa. Dia juga seorang psikolog Iya. ya. Kemudian tadi istri rumah itu kan, keluarga itu menjadi madrasah yang pertama ya, Iya, dan untuk- utama. Berarti seorang ibu itu harus mau tidak mau harus jadi seorang guru, Guru, ya, pembimbing guru, yang iya. baik di dalam keluarga. Jadi kalau misalnya seorang ibu mengatakan Habib mah sanes guru, salah. Karena Padahal sebetulnya itu justru ya. semua ibu itu adalah guru, Guru bagi anak-anaknya. anak-anaknya. Iya. Maka dia harus menguasai betul tuh metode mengajar Pembelajaran, yang baik kepada anak, bagaimana cara mengajarkan anak bercerita, bagaimana menstimulasi anak Ya. bisa berbahasa, bagaimana menstimulasi anak untuk motoriknya dan lain sebagainya. betul, Itu betul. dibutuhkan kemampuan yang luar biasa. Betul, Ya betul, seperti ya. itu. Kemudian seorang istri juga atau seorang ibu rumah tangga itu adalah cooking yang luar biasa ya. Yang Ayo biasa suruh tidak masak bisa jengkol masak harus ya, bisa. bisa dia. Suruh masak sayur-sayuran harus bisa. Sekarang bisa Bu lewat Google Bu ya. Banyak. Tapi itu kan dibutuhkan Tetap ya, tetap keterampilan ya, katanya itu ya. kan beda koki beda ras Ya, ini ya, beda yang masak, beda rasa, beda Bu, ya. rasa. Tapi saya kira dia perempuan juga seorang ahli gizi yang luar biasa. Betul. Dia bisa menyesuaikan kalau pagi-pagi harus makan apa, Iya. pasangannya sayur lodeh itu dengan apa kan Iya. gitu Dia ya. kan harus kreatif, Bu, ya. Kreatif Iya, seorang betul. selain ahli gizi dia juga seorang yang kreatif. Jadi wajar kalau kemudian kegiatan-kegiatan yang ada di rumah tangganya itu menjadi ladang jihad ya iya, untuk betul, perempuan. betul, betul. Nah, banyak atau ada 5 fakta nih kondisi ibu rumah tangga yang sering tidak dipahami oleh bapak-bapak nih. Mudah-mudahan Apa ditonton coba? oleh Ya. bapak-bapak. Apa saja tuh? Pertama, Pak, bapak-bapak tuh harus paham rutinitas ibu-ibu sehari-hari tuh banyak banget. Oh, Bapak mulai dari bapaknya berangkat, tuh suami berangkat sampai pulang. Itu jangan dikira tidak berhenti kegiatannya kan. Iya, iya, Bapak-bapak betul. pergi ke kantor mengira wah istri saya di rumah kan seneng istirahat Tiduran, gitu misalnya, ya. Padahal apalagi kalau sudah punya anak ya. Iya. Ketika misalnya ada waktu luang sedikit saja, anaknya tidur misalnya, dia pasti akan mencari pekerjaan lain kan. Nyetrika Nyuci, lah, Bu, ya. nyetrika segala Iya, macam pekerjaan. betul. Ini tidak pernah ada waktu istirahat sebetulnya. sebenarnya, iya. Maka kalau misalnya ketika pulang berantakan itu jangan marah-marah karena seorang istri itu sebetulnya Iya, betul. dia siap bekerja membereskan untuk diberantakin sama anak-anaknya ya, baru betul, diberesin sedikit Harus udah berantakan berantakan lagi kembali, kan seperti iya. itu. Jadi siap sebetulnya seorang ibu tuh dia tapi tetap dia beresin gitu. Enggak misalnya bae antep engke oge da apa balatak Tetep deui deui, kan ngapain ya, gitu. harus diberesin, Kabayang. Bu, ya. Sudah Iya, iya. diberesan pun sudah segitu Makan berantakannya. lagi, apalagi kalau nggak diberesin, wah tambah kapal Kemudian juga cuci piring misalnya. Kalau misalnya seorang ibu berprinsip bayang kayak gitu kotor deui misalnya gitu Kakak kan, ada sehingga kakak makan ada, ya. kayak lapar deui kan Iya, gitu. betul. Jadi akan sangat nah itu yang harus dipahami oleh seorang suami Suami, ya. Jadi ketika dia pulang ke rumah dalam kondisi rumah masih berantakan, maklum berarti tidak sempat tuh Ya. membereskan karena saking repotnya ngurus Terus, anak anak, ya. ya. Anak Apalagi itu anak jangan yang- dikira ya, diem betul. duduk manis, segala macam diacak kan. Iya, betul, Mungkin betul. kalau bapak-bapak merasakan sehari saja seharian akan Ada di rumah, Bu, ya. di rumah bagaimana berantakannya, bagaimana harus mendampingi anak betul, dan lain betul. sebagainya. Kemudian yang kedua juga tidak ada waktu tenang sebetulnya Iya, kan. betul, betul. Ketika misalnya anaknya tidur, ibu itu tetap harus memperhatikan, dia khawatir jangan-jangan bisa- anaknya digigit nyamuk dan lain Ah, sebagainya. iya. Jangan dikira kalau misalnya ya
seorang istri itu ketika misalnya anaknya tidur, dia bisa pedicure ya, Bu, berendam ya. setengah jam Me time, misalnya. Bu, ya, misalnya me time. Oh itu istimewa banget Iya, iya. kalau bisa seperti itu. Karena memang jadi perempuan ibu itu kadang-kadang kurang merawat diri, tidak kurang Iya. waktu untuk bisa Betul. merawat diri tadi karena saking sibuknya memperhatikan Ikan berbagai budaya, ya. aktivitas sampai dia lupa dengan dirinya Dirinya sendiri. sendiri, Bahkan iya, ketika betul. beres masak, seorang ibu itu kadang-kadang malas makan ya. Iya, karena Udah kenyang dengan bau duluan. makanannya. Tapi aneh gendut terus ya. Biasa Badannya Bu, subur. sisa-sisa makanan anak Bu nggak habis sama Oke. kita biasanya Nah, Bu. itu. Nah, kemudian juga yang perlu dipahami oleh seorang suami sebetulnya rasa percaya diri seorang istri itu seorang ibu rumah tangga itu biasanya berkurang. Kenapa? Karena biasanya tadi karena dia kurang merawat diri, kemudian juga olahraga juga tidak ada kesempatan kurang. Iya, iya, biasanya boro-boro senam, biasanya iya, iya. jarang. Meskipun ada sebagian yang menyempatkan Iya, diri betul. untuk bisa itu. Sehingga badannya sudah tidak langsing lagi, akhirnya dia merasa kurang pede. Nah gitu, itu harus yang Nah, perlu itu dipahami betul, oleh itu seorang bahaya, Bu, ya, itu ya. suami Iya, bahwa betul. istrinya itu perlu motivasi bahwa dia tuh tetap cantik Iya. loh meskipun sudah Meskipun, iya. mengelahirkan 3 Iya, dan betul. gendutnya sudah meral gitu Iya, badannya. betul. Nah itu Harus tetap dipuji Bu ya. betul. Kemudian juga yang luar biasa dari seorang ibu rumah tangga itu atau seorang istri itu adalah cintanya yang tanpa pamrih. Betul. Karena itulah yang membuat dia bertahan bekerja 24 jam tanpa digaji Berhenti ya. istilahnya ya, tidak Lelah, berhenti Bu, tanpa ya. istirahat, melelahkan, tapi karena dia punya cinta yang Iya. luar biasa, cinta terhadap anak, cinta terhadap keluarga, cinta iya. terhadap suami, maka dia bertahan apapun kondisi yang dihadapi Iya, di betul. rumahnya sampai dia tadi kurang bisa Kurang, merawat iya. diri dan lain sebagainya. Dipahamilah itu Iya. wahai para suami. Jadi curhat Jadi nih. curhat ibu-ibu Cukup nih. dengan memberikan penghargaan saja Iya. kepada istri itu. Oh, iya, betul. Pujilah sedikit, kamu tetap cantik, luar biasa pekerjaan hari ini, apa yang membuat lelah kamu itu akan membuat seorang istri terobati Meskipun kelelahannya. tidak memberikan seperti sesuatu itu. Bu juga ya, asal dengan Iya. pujian Bu ya. Nah, seperti Tapi kalau itu. misalnya bisa memberikan sesuatu hadiah itu tambah berbunga-bunga Iya, mungkin Bu ya untuk alhamdulillah. untuk Senang seorang istri sekali, lebih minimal senang. mengurangi rasa penatnya Iya, seperti oke, ya. itu. Betul, Juga betul, mengurangi tadi menimbulkan rasa percaya dirinya iya, bahwa dia tetap betul. dihargai, Iya. dia tetap punya dia punya peran yang luar biasa iya. di dalam keluarga. Saya Ya, kira gitu. gitu ya. Jadi sangat menarik sekali ya itu ya, peran seorang istri atau seorang ibu ya atau seorang wanita ya di dalam rumah tangga itu. Jadi karena ada istilah gini Bu ya, gini ya. Suami itu akan sukses atau akan tangguh Di balik suami yang sukses. di balik suami yang sukses itu terdapat istri yang lebih tangguh lagi, lebih sukses ya. akan lebih sukses lagi Betul. gitu seperti itu. Jadi memang Jangan itu istri-istri, cukup satu aja istri. Oh ya, salah Bu. Nanti saya bahaya Bu ya, harus istri. Jadi harus satu istri ya, dari satu istri yang memang memberikan support ya, memberikan kenyamanan seperti itu. Jadi makanya banyak ibu-ibu tuh jangan sampai kalau saya sakit misalnya Bu ya, kalau nah itu Bu ya, kalau misalnya kalau seorang ibu atau seorang istri sakit biasanya semua akan berantakan berdampak iya, ya. betul. Misalnya anak jadi kurang diurus ya, rumah tapi tetap ketika memang istri sakit juga kadang-kadang kita tidak bisa apa ya Bu ya, tidak bisa tenang gitu, tidak bisa rebahan, Angger tidur, we, angger ya. Bu ya, kepikiran, waduh itu cucian masih banyak, ini setrikaan Ya yang itulah akhirnya- makanya kenapa ya. Allah memberikan pahala jihad Iya, untuk itu pekerjaan ya. ibu rumah Jadi tangga. memang sangat-sangat Ya. luar biasa sekali ya ketika seorang istri ya yang bisa mengurus segala macam kebutuhan, baik itu kebutuhan anaknya, kebutuhan suaminya, dan juga tadi karena lillah mungkin Bu ya, karena itulah jihadnya seorang perempuan. Jadi jangan sampai salah nih ya, karena kita mah tidak bisa jihad perang ke medan perang, tetapi jihad kita itu adalah tadi bagaimana kita bisa mengelola atau bisa memanage rumah tangga ya, supaya rumah tangga itu menjadi sumringah lah ya, atau misalnya katanya sakinah mawadah warahmah itu akan terpelihara seperti. Dan juga mungkin untuk para bapak-bapak tadi harus memberikan apresiasi mungkin ya Bu ya, bagaimana kan tadi minimal tadi pujian, akhirnya yang Penghargaan. bisa ya penghargaan, respect itu yang akhirnya membuat ya tadi berbunga-bunga lah untuk seorang istri seperti itu ya. Sangat luar biasa sekali ya peran seorang wanita itu. Oke Bu, nah selanjutnya Bu, karena kita ini Bu ada di bulan Ramadan nih Bu ya, jadi kalau wanita di jihadnya di bulan Ramadan itu bagaimana Bu? Apakah memang tadi sama ya, tadi kan banyak sekali
sekali. Apakah ada kekhususan nggak Bu nih di bulan Ramadan itu, misalnya jihad wanita itu ini nih contohnya, atau ini nih ininya bagaimana nih ininya apa namanya bentuk dari perilakunya atau seperti apanya? Iya, betul sekali. Tadi kan dikatakan jihad itu melawan hawa nafsu, ya. Jadi betul. jihad itu berjuang untuk melawan hawa nafsu salah satunya. Iya, betul. Nah, ini sebetulnya menjadi tugas yang sangat berat bagi kaum ibu, ya. Kalau tadi kita melihat dari aktivitas, kalau bulan Ramadan aktivitas ibu tuh bertambah lagi karena dia masak Iya, jadi 2 betul, kali kan, betul, ya. betul, Kita iya, merasakan. iya, Bapak-bapak belum bangun, anak-anak belum bangun, kita udah Iya, bangun bangun duluan, duluan, ya. nyiapin makanan. Betul. Subuh-subuh tuh harus masak Iya, karena betul. bulan Ramadan kalau misalnya makanan dingin tidak enak, Iya. tidak akan bisa masak, Iya, tidak betul. akan Bisa dimakan. makan, ya. Buka para suami dan lain sebagainya santai-santai menunggu buka, betul. kita kan masih Iya. masih masak juga, Iya, menyiapkan betul, dan lain betul. sebagainya. Itu kan berarti bertambah tuh double, ya Bu, ya. aktivitas rutinitasnya. Iya. Belum lagi kita juga bagaimana kita mendidik anak-anak kita belajar puasa, yang iya, masih betul, belajar betul, berpuasa, iya, ya. iya. Dalam menku bapak-bapak masih ganatnya tetega ningali budak Buka lapar aja sok, karunya, kasihan buka we cenah, buka ya. cenah gitu. Karunya. Tapi karena ibu itu punya prinsip, dia sudah menitipkan, dia tahu kapan anaknya ini lapar, bertahap, Iya, ya prosesnya. Jadi ibu tuh tahu kapan anaknya mulai harus berpuasa, terus kemudian dimulai dari tahapan yang mana, Betul, kapan iya. dia berbuka dan lain sebagainya. Itu adalah perjuangan tersendiri untuk Iya, seorang betul. ibu, Ibu, ya, iya. karena wah, luar biasa tuh membiasakan puasa anak itu. Iya. Dalam menku bapak-bapak masih ganatnya mau Iya, puasa-puasa betul. tah. Betul, Bu. Sabab banyak sekali Iya, iya. tantangannya, ya, geus rewel nate ya, wah geus sagala pamenta Iya. nate ya gitu. Betul, betul. Itu yang pertama. Kemudian juga yang kedua adalah tadi bahwa dalam ibadah puasa itu ada 5 hal, ya, menurut Imam Al-Ghazali ada 5 hal yang membatalkan puasa kan gitu. iya. Banyak kata Rasulullah begini, banyak orang-orang yang berpuasa tetapi dia tidak mendapatkan apa-apa Iya, selain iya. dari lapar dan Dahaga dahaga saja. gitu. Iya, betul. Nah, maka apa saja hal-hal yang harus dihindari? Antara lain kan dikatakan pertama berbohong, Nah, ya, iya. kemudian bergunjing, Iya. kemudian menfitnah, bersumpah palsu dan memandang dengan nafsu. Betul, Bagi betul. perempuan berbohong atau bergunjing Nah, itu bergosip, merupakan Bu, ya, sesuatu pagi-pagi. yang merupakan sesuatu yang sangat Iya, berat betul, bagi iya, perempuan. betul, Karena betul. apa? Karena perempuan itu kan diberikan anugerah oleh Allah untuk berbicara banyak kan, Ya, berapa betul. ribu tuh Ya, menurut dari pakar sehari itu, ya. menurut Bu Aisyah tuh, ya, bahwa Aisyah wanita itu Dahlan, memang ya. dia harus mengeluarkan. Ya, Kalau tidak maka dia akan mengekspresikan. pening sakit Ya, ya, gitu, ya. betul. Jadi Sementara sakit. diamnya orang yang berpuasa itu kan ibadah, ya, daripada ya, betul. ngomong yang lain-lain. Maka disitulah jihad yang harus dilakukan oleh perempuan, yaitu mengalihkan aktivitas yang tadinya mungkin tadi suka ngobrol, Ya, ya, betul. maka dialihkan menjadi dengan ke tadarus, Tadarus, ya, mengaji, baca mungkin, ya. Al-Quran, kemudian dengarkan Zikir, tausiah, mungkin, ya, ya. berzikir. Zikir, ya. Bahkan yang wanita yang sedang haid pun dia tidak Ya. berpuasa, tapi dia tetap Tetap, bisa ya. melakukan jihad Zikir, tadi, iya, ya, iya. dengan berzikir, memperbanyak ibadah puasa dan lain sebagainya, ibadah-ibadah yang Ibadah-ibadah lainnya. lainnya, iya. Nah, itu kan merupakan tadi, jadi luar biasa sebetulnya perjuangannya untuk bisa Betul, berhenti berbicara Iya. itu, karena perempuan Tantangan, Bu, ya. tantangan yang luar biasa. Kemudian juga berbohong. Kadang-kadang ibu itu tidak sengaja, sebetulnya tidak bermaksud berbohong Bohong, ya, Bu, kepada anaknya itu, ya. Tapi kadang-kadang ketika anaknya mah nyuhunkeun artos misalnya teu aya teu gaduh, padahal mah dina loketna seueur, Banyak, ya. Tapi kan untuk apa sebetulnya kan tidak Ya, ada tuh tidak, untuk betul, jajan. iya. Kadang-kadang ibu tuh salah, ya, memang ketika dia mengatakan tidak punya, padahal Iya. harusnya ada kalau untuk belanja, tapi Iya, gitu tapi untuk jajan jajan nggak tidak ada. ada, ya. Atau kadang-kadang ibu tuh tidak sengaja nih, misalnya gini, kadang-kadang kan anak tuh kalau kita lagi ngobrol dengan anak berdua nonton TV gitu, biasanya anteng anak tuh, bener nggak? Bu Iya, Sita anaknya iya, nih masih iya. kecil, pengalaman saya dulu waktu anaknya Iya, masih betul, kecil Bu. begitu, anteng gitu, giliran ayah tamu tiba-tiba Ya, segala Bu. dipenta, Ya, ya, iya, Bu. kayak yang jajan teh ya, beli es teh ya, Perhatian, Bu, mabuk ya, teh ya. ingin perhatian. Nah gitu, jadi tadi ya kembali ke itu, jadi ketika misalnya itu ibu-ibu tuh kadang begini, ketika sedang asik ngobrol tiba-tiba misalnya ada tetangganya tuh yang datang kutrak gitu, ya, buka pagar, wah, Geger-geger. Ada orang, hoream ya. ieu biasana tetangga ieu sok ngomongkeun batur Iya, gitu, bilang aja. maksudnya kan bagus. Iya, Akhirnya betul. apa, ke anaknya, Neng kasih tahu ya kalau si ibu itu nanya mama, bilangin mamahnya lagi ke Cidurian misalnya gitu. Atau lagi bobo atau lagi apa, Bu, ya. Terus
tetangga tuh ternyata nanya, Neng, mamahnya ada, mamahnya nggak ada lagi ke Cidurian gitu. Oh, Cidurian tuh di mana ya? Mama, Cidurian tuh di mana? Kan gitu. Iya. Jadi kadang-kadang berbohong itu Ya, juga tuh. merupakan hal yang Tidak seperti sadar, Bu, ya, itu tidak sesuatu yang tidak disadari. sadari, ya. Kadang-kadang kan ke suami juga gitu, bilangnya mah balanja masih aya, seep kan gitu. Padahal mah aya kene, tapi Pak, maksudnya kan kita jaga-jaga Ya, ya. takut ada apa-apa, Bu, ya. Dan kan ternyata kan betul ketika ada hal-hal penting yang di luar Ya. dugaan, biasanya perempuan punya simpanan ya seperti Tabungan lah ya, itu. sisa-sisa Nah, itu. dari belanja Ya, itu. jadi dengan menahan diri dari berbagai tadi hal yang bisa membatalkan pahala puasa, karena kalau puasanya kan sah iya, ya, sah ya, tetapi menahan hawa pahalanya itu. lapar dan hausnya sah, tapi menahan dari tidak bergunjing, menahan dari tidak berbohong dan lain ya. sebagainya, dari hal-hal yang sepele sebetulnya itu adalah perjuangan jihad untuk wanita di ya, bulan betul, Ramadan. betul, Termasuk betul. tadi aktivitas yang semakin padat di bulan Ramadan itu adalah jihadnya kita para wanita. Dan kemudian juga kan puasanya, jenis puasa menurut Imam Al-Ghazali kan puasa itu terbagi 3 ya, puasanya umum tadi, Iya. puasanya orang-orang yang umum, yaitu orang Iya, awam iya. ya, itu puasanya orang yang hanya sekedar menahan lapar, Nafsu, minum lapar dan dan yang dahaga. tadi itu. Kemudian yang kedua adalah puasanya khawas, orang-orang yang memang selain dia menahan diri dari lapar, dahaga, dia juga menahan diri dari melakukan hal-hal yang dilarang oleh Memang, Allah, iya. seperti tadi yang tadi bergunjing ya, berbohong, ya. berbohong. Kemudian dia menjaga lisannya dari berbicara, dia menjaga telinganya dari mendengar hal-hal yang tidak baik, menjaga matanya dari hal-hal yang buruk. Iya, Itu betul. kan puasanya orang-orang khawas katanya ya, ya. orang-orang khusus. Dan yang ketiga adalah puasanya orang yang khawasul khawas ya, yaitu selain menjaga diri dari yang tadi, juga dia melakukan aktivitas ibadah yang lain ya, seperti betul. tadi banyak Berzikir, ya. berzikir, membaca Mengaji, ayat-ayat ya. suci Al-Qur'an, Mengaji, ya. hatinya senantiasa mengingat Allah ya. Subhanahu wa taala. Nah, itu Iya, berarti iya. kalau wanita-wanita yang ingin sempurna, tentu dia ingin menjadi puasanya itu ingin Dua-duanya ingin keraih, Bu, ya. ingin diraih yang tadi yang Iya. terakhir ya, yang Iya. khawas bin khawas Iya. itu, sehingga dia akan berusaha untuk maksimal selain mengerjakan. Coba saja lihat sekarang yang tadarusan di masjid banyak kan laki atau perempuan? Kebanyakan ibu-ibu di iya, mana-mana perempuan, grup iya. pengajian yang Iya, banyak majelis hadir tuh taklim, ibu-ibu Bu, ya. ya. Iya. Bapak-bapak jarang, padahal Iya. ibu-ibu tadi luar biasa tuh Iya. kesibukannya Udah ya. mah di rumah sibuk, Sampai-sampai ibu-ibu tuh ke masjid aja dikuntil sama Iya, anaknya. anaknya. Dia Nggak sampai ikut. bawa-bawa anaknya. Karena apa? Karena dia ingin Iya. tadi ingin berjihad, dia ingin berjuang untuk menambah amal ibadahnya, Iya, betul. selain dari aktivitas ibadahnya di rumah. Saya kira itu mungkin Iya, Bu iya, iya. Sita. Wah, Ya. sangat luar biasa sekali ya perjuangan seorang ibu ya, khususnya kalau di bulan Ramadan ini. Jadi sudah double-double, Bu, ya, akhirnya ya, yang tadi misalnya tadi meskipun banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan, akhirnya tadi membuat sahur ya, membuat buka, lagian juga untuk tetap harus bisa menjaga emosi ya, ketika misalnya tadi emosinya anaknya rewel nangis, seperti apa yang akhirnya tadi ya harus smile aja mungkin Ibu ya, harus dijalannya dengan lebih banyak tertawa atau dengan senyum seperti itu. Nah, jadi inilah ya mungkin jihadnya seorang perempuan ini tadi yang sudah saya sebutkan ya, jadi seperti yang sangat mudah, sangat yang ringan, tetapi cara aplikasinya mungkin Bu yang agak mungkin berat ya. Mungkin ada seseorang tuh ingin meraih, tadi kata Ibu, ingin meraih sesuatu yang memang sempurna, tetapi tadi banyak jalan-jalan yang harus dia lakukan step by stepnya, tadi mengelola dirinya sendiri, mengelola untuk keluarganya, sehingga itulah yang jihadnya seorang perempuan itu atau jihadnya seorang wanita itu Bu yang sangat luar biasa sekali. Nah, inilah ya, jadi kita juga bisa paham, bisa memahami bahwa jihad wanita di bulan Ramadan itu menjadi pahala yang berlipat Bu ya, berlipat ganda sekali. Nah, jadi inilah ya, jadi saya pun juga alhamdulillah Bu dapat ilmu baru nih untuk pertemuan hari ini, yang mungkin tadi mungkin saya punya pandangannya bahwa harus tadi ya perang misalnya ya, melawan ke medan perang, tetapi tadi caranya itu adalah bagaimana kita bisa melawan diri kita sendiri, seperti itu ya. Mungkin itu ya yang bisa kita diskusikan Bu ya dari pertemuan hari ini. Bagaimana Bu,
Bu ada closing statementnya Bu yang bisa disampaikan untuk tema hari ini tentang jihad wanita di bulan Ramadan. Baik, karena ini juga berkenaan dengan bulan Ramadan, kemudian juga kita ini lagi hangat-hangatnya Spirit Kartini katanya hari iya, Kartini. betul ya, baru kemarin Bu ya, Iya betul. tanggal 21. Jadi kebetulan nih sebetulnya kita berada deket-deket di jadwal peringat hari Kartini. Momen yang Jadi pas. Spirit Kartini ya. Wanita yang hebat itu katanya tidak memerlukan, bukan wanita yang cantik, bukan wanita yang pintar, bukan wanita yang punya kedudukan atau jabatan, tapi adalah wanita yang tadi tegar dalam menghadapi berbagai permasalahan yang dihadapinya, tetap tersenyum walaupun hatinya menangis, Iya, tapi betul. dia juga selalu mempesona karena pemaaf, murah hati dan rendah hati. Saya kira itu mungkin. Jadilah mudah-mudahan kita menjadi bagian dari wanita yang hebat, sehingga kita bisa berjihad dengan sesuai dengan kapasitas kita sebagai wanita, menjadi ibu rumah tangga, tetapi itulah justru merupakan ladang jihad kita di rumah yang insya Allah pahalanya sama dengan jihadnya para laki-laki ya, para laki-laki yang berjihad di medan perang. Saya kira itu saja mungkin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih Ibu untuk sesi hari ini. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat-sehat Bu. Amin. Dan jika kita pun juga bisa menjalankan ibadah puasa ini dengan tetap semangat Bu ya. Amin. Masih setengah perjalanan lagi nih kita melakukan jihad ya di keluarga ya tadi ya. Baik pemirsa FDK yang dirahmati oleh Allah, demikianlah acara Sarmada hari ini. Mudah-mudahan ada yang bisa diambil manfaatnya. Saya akhiri saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.